Ya, saya ulangi ya. Kalau tadi terputus mungkin tadi dengar. Ya, jadi Abu Yusuf menyatakan bahwa perubahan harga itu dipengaruhi oleh penambahan pengurangan barang yang diproduksi atau pengurangan barang yang diproduksi. Ya, tetapi sepertinya ini keliru ya, karena ada pendapat dari Abu Yusuf bahwa tidak semua barang itu berpengaruh terhadap jumlah barang yang diproduksi harganya. Ya, ada barang yang murah tetapi pada saat itu jumlahnya melimpah. Ada juga barang yang tetap mahal walaupun jumlahnya, tapi ada barang yang tetap murah walaupun jumlahnya yang ditawarkan kurang. Tapi ada juga yang tetap mahal walaupun jumlah yang ditawarkan sedikit. Ini Abu Yusuf dalam kitab Al-Haraj ayat 48. Halaman 48. Permintaan itu sebenarnya harusnya permintaan dan penawaran mempengaruhi harga. Ini teori umum ya. Jadi teori yang disampaikan oleh Abu Yusuf tadi itu adalah pengecualian beberapa barang. Ya, tidak semua barang berlaku demikian. Nah, ini ada perbandingan pasar menurut Thomas Aquinas dan Ibnu Taimiyah. Ya, pasar kedua tokoh ini, satu tokoh konvensional, satu tokoh Islam. Ibnu Taimiyah semua orang tahu, ya, Syekhul Islam. Mereka sama-sama sepakat bahwa pasar itu harus kompetitif, ya, harus terjadi persaingan sempurna, harus betul-betul terjadi persaingan sempurna, tidak boleh ada monopoli. Ya, kemudian keduanya juga sepakat dalam pasar itu tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada tadlis atau kharaj yang akan kita jelaskan pada video selanjutnya pada pertemuan yang lain. Kemudian pagu harga di sisi penjual. Kalau dalam Ibnu Taimiyah, pagu harga atau harga itu ditetapkan oleh interaksi antara penjual dan pembeli. Kalau Thomas Aquinas dia masih mengatakan bahwa harga itu penjual sebagai price maker atau pembuat harga. Itu perbedaan antara Thomas Aquinas dengan Ibnu Taimiyah. Ya, menurut Ibnu Taimiyah, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ya, ini yang berlaku sampai saat ini. Jadi sebenarnya teori ekonomi Islam itu jauh lebih duluan muncul daripada ekonomi konvensional. Kalau kita lihat Adam Smith itu kan dia lahir atau hidup di tahun 1600-an. Sementara Ibnu Taimiyah ini jauh sebelum mereka dia sudah hidup dan sudah menulis kitab-kitab tentang ekonomi Islam. Saya sudah sampaikan mungkin di pertemuan yang pertama karya-karya yang dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan Islam khususnya dalam bidang ekonomi. Ya, jadi jauh sebelum Adam Smith menyampaikan teori-teori ekonominya, Ibnu Taimiyah sudah menjelaskan bahwa harga itu ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang kita kenal sebagai teori permintaan dan penawaran pada hari ini. Yang saya kira ini sudah dipelajari apa itu teori permintaan dan sudah kita jelaskan tadi secara singkat. Ya, ini menurut Adam Smith, ya. Jadi ada perbedaan. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan apabila seluruh transaksi sudah sesuai aturan. Jadi kalau sudah tidak ada monopoli, tidak ada distorsi, tidak ada kecurangan, tidak ada apapun, memang betul-betul pasar diserahkan dia bersaing secara sempurna, maka kenaikan harga terjadi itu merupakan kehendak Allah. Ya. Kalaupun ada perubahan harga maka kehendak Allah. Sehingga Ibnu Taimiyah sangat terkenal dia mengatakan bahwa harga itu dibentuk oleh Allah. Allah yang menentukan harga. Ya, Allah yang menentukan harga. Sekalipun tadi ada kecenderungan permintaan dan penawaran yang menentukan kalau kita meneliti lebih lanjut dalam kuantitatif ekonomi. Tetapi dengan melihat banyaknya
barang-barang yang tidak sesuai, artinya tidak berlaku teori ini, maka dia mengatakan bahwa harga itu ditetapkan oleh Allah. Ini senada dengan yang disebutkan oleh Adam Smith. Ini kalau yang pernah belajar ekonomi SMA ini terkenal sekali ini. Beliau mengatakan invisible hand, ada tangan yang tidak mungkin, ada tangan yang tidak nampak yang mengatur harga tersebut. Jadi Adam Smith sebenarnya dengan Ibnu Taimiyah sama, ya, bahwa harga itu bukan saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, karena ada banyak barang yang bukan karena permintaan. Kemudian mereka kembali pada nilainya masing-masing. Adam Smith mengatakan impossible hand, atau dia tidak menjelaskan tangan apa yang merubah itu. Ya, karena background atau ideologinya adalah ya mungkin saja dia seorang ateis atau yang tidak mengenal Tuhan, maka dia tidak menyebutkan itu. Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan harga itu Allah yang ciptakan. Jadi itu perbedaannya. Walaupun saya katakan walaupun teorinya sama, tetapi ketika dia mentok, kembalinya adalah bagaimana keyakinan. Ya, bagaimana keyakinan itu semua. Ya, jadi ekonomi Islam itu sekalipun sepertinya ilmu baru, tetapi sebenarnya jauh sebelum ekonom modern yang kita baca di buku-buku ekonomi itu menyampaikan teori-teorinya, membentuk teori-teori ekonomi, itu Islam sudah mempunyai sistem ekonomi yang betul-betul sudah mapan. Ya, hanya perlu diketahui bahwa ekonomi kapitalis, ekonomi yang dibikin oleh oleh ilmuwan-ilmuwan modern yang bebas nilai, yang tidak kembali pada agama sebagai yang bukan ekonomi Islam, dia akan berubah. Ya. Ekonomi itu kan ya ada sejarah ekonomi, sejarah perkembangan ekonomi itu ya ada Keynesian, New Keynesian, ya sampai pada sekarang. Ya, kita tidak tahu sekarang ini teorinya apa yang paling mendominan dalam teori ekonomi, tetapi dia sudah bercampur. Ya. Tidak ada perekonomian yang sempurna kalau memang betul-betul dibuat dari hukum positif. Nah, kita sebagai umat Islam yakin bahwa ekonomi Islam itu benar-benar bertahan dari pertama Quran diturunkan sampai hari kiamat nanti, dan itu sudah terbukti, ya, sudah terbukti ya sampai Khulafaur Rasyidin yang betul-betul menjadikan ekonomi itu betul-betul ekonomi syariah, sehingga mensejahterakan semua rakyat, termasuk bukan saja rakyatnya, malah termasuk negara-negara di sekitarnya yang malah bukan beragama Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, ternyata harga juga ditetapkan oleh tingkat kepercayaan orang yang terlibat dalam transaksi. Nah, ini kasuistis. Ya, misalnya kita jualan, kita percaya sama orang yang beli atau ada hubungan keluarga atau apa, maka itu harga akan berubah. Ya, itu harga akan berubah. Atau kita percaya terhadap pemerintah, ya, kita percaya terhadap pemerintah, maka harga itu bisa saja stabil. Kalau kita tidak percaya sama pemerintah karena isu corona ini, misalnya kayak corona ini simpang siur, kadang pemerintah tegas, kadang kemudian longgar, itu harga pasar akan tidak menentu, ya. Sehingga kepercayaan ini menjadi salah satu faktor penentu perubahan harga dalam pasar. Ya. Nah, terkadang menjadi pertanyaan buat kita. Saya juga termasuk sebelum yang baca teori ekonomi ini. Kenapa sih di kota itu harga beras itu murah, harga ikan murah, harga sayur murah? Padahal kota itu tidak memproduksi itu. Kayak Kendari misalnya. Kendari itu tidak memproduksi beras, tetapi harga beras di Kendari itu murah. Ya, ternyata ya karena di Kendari itu suplai bahan pokok, atau di kota itu suplai bahan pokok itu melebihi kebutuhannya.
Ya, karena kota itu adalah pasar yang besar, banyak penduduknya, sehingga orang-orang berani memasukkan barangnya ke kota daripada di kampung yang mungkin suplainya banyak berasnya tetapi orangnya sedikit, maka mending dibawa ke kota sehingga di kota itu terjadi penumpukan atau banyaknya bahan makanan, ya, sehingga berlaku tadi kalau suplainya banyak maka harganya akan lebih murah. Nah, ini terbalik dengan di kota kecil. Mungkin kalau di Bumba atau di kampung kita mungkin yang penghasil beras, mungkin berasnya murah. Ya, berasnya murah. Ya bukan petani. Orang di sekitarnya yang bukan petani. Ya, berasnya murah atau mungkin bahkan sama dengan harga kota, tidak murah-murah amat juga. Ya. Tetapi harga yang lain mahal. Kalau dia tidak produksi ikan, maka ikan di situ pasti mahal. Seperti di Sukabumi misalnya, di Bogor itu harga ikan itu mahal sekali karena di sana tidak produksi ikan. Ya, harga teh sama walaupun di sana penuh dengan teh. Ya, saya pernah tinggal di sana waktu kuliah. Di sana itu dari ujung ke ujung itu kebun teh, tapi harga teh di toko-toko sama, nggak ada bedanya dengan di kota-kota di Jakarta atau di kota-kota yang lain. Ya. Ya, ini dikatakan bahwa suplai bahan pokok di kota kecil relatif lebih kecil karena orang-orang khawatir kehabisan makanan sehingga harganya relatif lebih mahal. Nah, ini permintaan terhadap barang-barang pelengkap di kota itu juga mempengaruhi harga. Ya, ini dulu saya tidak jelaskan kemarin mungkin ya di pertemuan ini. Saya biasanya ulang itu beberapa materi ekonomi mikro pengantar ya, yang mempengaruhi harga itu adalah barang-barang pelengkap. Ya, misalnya apa ya? Ikan misalnya. Ikan itu akan dipengaruhi juga harganya oleh ketersediaan pelengkapnya seperti ayam atau komplemennya, penggantinya. Ya. Ya, penetapan harga Ibnu Khaldun ini tadi yang saya jelaskan tentang penetapan harga yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun. Dari sisi penawaran, akibat pajak dan pungutan lainnya, biaya produksi meningkat sehingga biaya harga naik. Ya, kemarin ketika mungkin bulan 6 ya, bulan 5, bulan 5 itu terjadi penurunan harga mobil itu. Ya, turun sampai 20 sampai 30 juta. Kenapa? Karena pemerintah menghapus pajak masuk. Ya, menghapus pajak biaya masuk. Akibatnya harga mobil itu turun. Ya, jadi pajak ini menimbulkan kenaikan harga. Ibnu Khaldun menyatakan demikian. Ini sempat ricuh kemarin, sempat ribut karena bocor dari DPR bahwa bahan makanan yang mau dipajaki. Jadi sempat ada meme itu yang memperlihatkan membandingkan untuk orang kaya karena mobil itu kan orang kaya aja yang bisa beli itu dibebaskan dari pajak. Sementara untuk orang miskin bahan makanan itu diberikan pajak. Ya, tentu kebijakan pemerintah menjadikan pajak masuk PPNBM 0% untuk mobil-mobil itu sebenarnya ya bukan tanpa alasan juga. Ya, tentu karena badai bencana non alam ini kayak corona ini itu melesukan pasar, khususnya pasar kendaraan. Pasar kendaraan ini kalau lesu banyak yang berdampak. Pertama, perusahaan kendaraan itu sendiri yang tenaga kerjanya juga banyak. Kemudian yang kedua, bengkel-bengkel. Yang ketiga, perlengkapan kendaraan, ya, suku cadang kendaraan. Itu banyak menyerap tenaga kerja, dan kalau
ada kebijakan kayak tadi, maka bisa saja, ya, bisa saja implikasinya ketika perusahaan-perusahaan otomotif rugi karena tidak ada yang beli, maka banyak yang juga akan di PHK dan berdampak sistemik yang luas kepada masyarakat. Ya, saya lanjutkan. Ibnu Khalid mengatakan keuntungan yang wajar mendorong tumbuhnya perdagangan. Keuntungan yang sangat rendah, pedagang kehilangan motivasi untuk membuat proses perdagangan. Keuntungan yang sangat tinggi, permintaan konsumen lemah, melemahkan perdagangan. Jadi ada yang mengatakan, ada yang saya dengar itu ayat yang mereka menafsirkan ayat, ya, la taqulu riba ad'afa mudha'afa. Janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda. Mereka mengatakan bahwa kalau keuntungan penjualan itu berlipat ganda, itu yang disebut riba. Padahal ya riba itu bukan seperti itu. Ya. Allah sudah katakan,